Jadi kawan lama ini. Jadi kawan lama. Nah, iya betul. itu. Daerah. Lagi di sini. Dan karena ada Bang Andi, ini sengaja lo dipesan kursinya buat Bang Andi. Putaran pertama, Bang. Jika beliau masih ingin melanjutkan, jadi kita siap mendukung Pak Prabowo 10 tahun. Kalau beliau siap untuk melanjutkan kepemimpinan nasional. Nah, Bukan cuma 5 tahun, apalagi cuma 2 tahunan gitu, enggak ya, Bang? enggak. Sampai beres. Sampai selesai kan ya, politikan Indonesia kan jabatannya 5 tahun itu 5 tahun selesai ya kita berusaha menyukseskan apapun garisnya Pak SBY, garisnya Ketum AHY, bahwa semua kader Demokrat wajib menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Kecuali kalau Pak Jokowi bilang ia mau kan sendiri, lalu menyebut sendiri namanya siapa yang. Tapi kalau cuma bilang begitu, yang jelas itu bukan biru Demokrat. Hai sahabat Kompas TV, welcome to Istana dan Presiden. Masih bersama saya Friska Clarissa, juga ada Mas Suhartono, wartawan senior Kompas yang lama banget di Istana 2 periode. 20 tahun di Istana ya Mas Arya. 20 tahun. Dan ada yang spesial juga, tamu kita kali ini Bang Andi Malarangeng. Halo, apa kabar Bang Andi? Terima kasih, alhamdulillah senang bisa bertemu lagi kawan lama ini. Iya, kawan lama banget. Kawan lama. Kalau Senang dan susah. senang dan susah bersama. Di mana ada dia, saya ada di situ, atau di mana ada saya dia. Banyakan senangnya apa susahnya tapi ngomong-ngomong nih. Imbang. Imbang. Tapi dia lebih lama di istana daripada dia. Sebelum kami masuk istana, beliau sudah di istana. Kalau saya juniornya sebagai Mas wartawan di istana. Har. Iya. Kalau saya juniornya Mas Har, mengikutilah ya kakak senior ini. Kalau Bang Andi Malarangeng ini adalah juga senior kita. Dari mulai pengamat politik, juru bicara, sampai sekarang ketua Dewan Pakar Demokrat ya. Sudah paling betul lah itu. Dan makanya karena ada udah paling pas. Dan karena ada Bang Andi, ini sengaja lo dipesan kursinya buat Bang Andi. Cocok warnanya. Cocok warnanya. Sesuai warna partai ya. Betul, sesuai dengan warnanya biar sesuai dengan jiwanya Bang Andi. Iya. Gimana kabarnya Bang Andi? Alhamdulillah baik. Indeed ya, kita nggak ketemu lama sekali ya. Tapi saya mengikuti terus juga Mas Hartono ini saya lihat lagi ini biasanya dia nulis sekarang dia malah banyak ngomong sekarang. Dulu kalau pertanyaan aja dia menjurus. Jadi kata teman saya, Mas Har belajar omon-omon. Aduh, tapi kalau ngomong jadi jubir tuh expert inilah. Iya, Bang Andi cerita beliau dong, lah. dari mulai juru bicaranya Pak SBY, bagaimana menghadapi kawan-kawan media dan melihat perkembangannya selama ini. Jadi memang menjadi jubir itu pun saya juga kalau saya sendiri nggak tahu tiba-tiba dipanggil ke Cikeas. Jadi begitu Pak SBY menang pemilu 2004, lalu tiba-tiba saya dipanggil ke Cikeas. Iya. Saya sendiri nggak tahu Cikeas itu di mana. Waktu itu belum tahu. Jadi kemudian dipanggil ke Cikeas, memang pada waktu kampanye saya mendukung lah. Karena saya mendukung beliau karena waktu itu saya lihat ada 5 calon dan menurut saya Pak SBY yang paling pas memimpin negeri itu pada waktu tahun 2004 pada waktu itu. Putaran pertama waktu itu, 5 calon. Ya toh, 5 calon, kemudian masuk putaran kedua. Setelah itu menang. Nah, waktu menang beliau panggil saya ke Cikeas lalu langsung diminta jadi juru bicara. Sama-sama Bung Dino waktu itu. Iya, betul. Sama-sama Bung Dino. Saya diminta jadi juru bicara dalam negeri, Bung Dino itu juru bicara luar negeri. Itu dan langsung perintahnya bertugas mulai saat ini, walaupun waktu itu belum dilantik kita bertugas di Cikeas dan melekat. Nah itu perintah beliau. Jadi mulai saat itu sudah langsung jadi jubir menjelang pelantikan. Kemudian setelah itu secara resmi sebagai waktu pelantikan. Jubir itu memang harus melekat ya Bang? Waktu itu perintahnya melekat beliau. Jadi
mulai saat itu kemanapun beliau, dimanapun beliau bertemu sama siapapun mesti ada saya atau Dina atau dua-dua, malah kebanyakan dua-dua. Karena walaupun memang kami agak beda dengan waktu zaman Gus Dur. Beliau atau Bu Bimo Mega atau beginilah. Kalau kita lihat sejarah jubir di Indonesia itu dimulai dari zaman Bung Karno sebenarnya. Zaman Bung Karno ada jubir juga namanya, tapi spesifik, sangat berkaitan dengan ideologi. Namanya Jubir Usman, Usdek Manipol. Itulah Pak Ruslan Abdul Ghani. Beliau adalah jubir dan juga di istana. Tapi hanya berkaitan dengan ideologi waktu itu yang Usdek Manipol oleh Bung Karno. Setelah itu Pak Harto nggak punya jubir. Yang jadi jubir adalah beberapa menteri difungsikan sebagai jubir. Pak Mudiono Mensesnek atau Pak Harmoko. Beliaulah waktu itu menteri tapi juga berfungsi sebagai jubir. Pak Habibie ketika masuk Pak Habibie tidak ada jubir. Karena rasanya nggak ada yang sanggup menjadi jubirnya Pak Harmoko, Pak Habibie. Pak Habibie menjadi jubir dirinya sendiri. Masa sulit. Dia ngomong sendiri apa saja. Kadang ada Ibu Dewi Fortuna Anwar. Kadang-kadang, tetapi boleh dikata Pak Habibie menjadi jubirnya sendiri. Betul. Dan sama singkat kan. Setelah itu masuklah Gus Dur. Nah, zaman Gus Dur kemudian ada jubir resmi ditunjuk. Wahyu. Berapa orang itu? Nah, kemudian dikoordinasi oleh Bang siapa? Yang Kribo tuh. Kribo, iya. Nah, itu beliau lah berempat. Nanti lagi blank nih. Tapi ada Mas Takuf, Ketua Umum PBNU ini. Juga ada beberapa mereka. Sempat menjadi itu. Jadi jubir presiden. Dan tapi mereka sepertinya shift. Hari Senin siapa yang masuk, hari Selasa siapa yang masuk, hari Rabu siapa yang masuk. Walaupun koordinasi ada koordinatornya. Cuma kalau dengan cara begitu kadang-kadang cuma persoalannya kalau informasi dari jubir yang satu ke jubir yang kedua putus. Wartawan kadang-kadang mungkin susah. Kalau jubir ini kok bicara yang ini, jubir mungkin karena Gus Durnya juga Presiden Gus Dur sudah melakukan perubahan pikiran juga. Kadang ada perbedaan pandangan, Bang. Pagi ngomong A, sore Pak Wimar Witular. Mas Wimar, Bang Wimar itulah jadi koordinator semua. Betul. Staf khusus dan kemudian juga sebagai jubir itu. Nah, karena waktu kemudian Ibu Mega nggak ada jubir, tapi kelembagaan orang partai yang berfungsi sebagai jubir. Orang-orang partai PDIP berfungsi karena beliau juga banyak di Teguh Umar dan orang partai lah boleh kata berfungsi. Antara lain Pramono Anung. Nah, antara Mas Pram Pak Gubernur ini. Nah, sehingga waktu zaman Pak SBY, ketika Pak SBY masuk, kita kemudian disuruh melekat dan dua saja. Dan karena melekat, memang payahnya jadi karena melekat hanya dua tidak ada shift. Maka kami harus ikut serta kemanapun. Mulai beliau bangun pagi sampai beliau masuk kamar, kita harus ada di situ. Nih, apalagi kan kalau sebagai jubir, as a spokesperson, you have to speak on behalf of president. Itu gimana menghadapi kawan-kawan kita yang pertanyaannya setiap saat. Memang persoalannya jadi jubir itu harus ada trust dari presiden kepada jubirnya, bahwa ada trust dalam konteks bahwa beliau percaya jubirnya ini bisa mewakili dirinya, menyampaikan apa yang menjadi pikiran, ucapan, tindakan, dan kebijakan presiden. Betul. Itu yang harus ada trust itu. Kalau tidak, agak susah memang kalau tidak ada trust. Dan kemudian melekat. Dengan cara melekat, maka saya tahu apapun. Tapi selain itu yang saya ingat, Bang, dulu itu Presiden SBY tiap jam 8 antara jam 8 itu mengumpulkan semua staf khusus juru bicara membahas clipping. Malah jam 7 pagi. Kalau saya jam 7 pagi. Sebelum rapat besar, rapat staf khusus. Jam 7 pagi saya sudah harus menghadap presiden untuk melaporkan apa yang menjadi berita hari itu. Jadi saya jam 5 pagi udah baca koran, semua koran. Waktu itu aja koran ya gitu. Koran majalah yang terbit hari itu sambil jalan di mobil. Disisir satu-satu itu? Disisir satu-satu sambil telepon kepada staf di kantor untuk bikin 2 halaman. Apa yang menjadi berita yang headlines media. Dan jam 7 pagi saya sudah menghadap beliau menyampaikan, setelah itu mohon arahan
mana yang perlu ditanggapi, bagaimana kita punya respons, atau dan sebagainya. Baru setelah itu jam 8 kita semua staf khusus, dan waktu itu nggak banyak sih, 7 orang, 8 orang. Betul. Kemudian berbagi tugas apa hari ini segala macam. Selesai itu Presiden memulai apa yang menjadi agenda kerja pada hari itu. So saya tahu hari itu apa yang harus saya hadapi, bagaimana meresponsnya, dan kalau ada hal-hal yang saya tidak tahu, anytime saya bisa minta apa namanya arahan dari Presiden. So teman-teman kalau ketemu sama saya, apa pertanyaan hari ini, kira-kira saya sudah siap lah menghadapi. Dan kalau saya tidak tahu, saya gampang saja. Apalagi beliau ini pertanyaannya tajam-tajam. Kadang-kadang saya bilang, kasih aku waktu 1 jam, 2 jam, aku tanya sama beliau. Coba cerita Mas Har. Ya, dan yang saya ingat itu memang ada pembagian tugas yang baik. Jadi di rapat pagi itu saya dengar juga Bang dari teman-teman itu. Mana yang Presiden memang harus menjawab dan mana yang staf khusus. Mana yang Presiden tidak perlu menjawab dan mana yang harus dijawab itu. Dan itu pernah memang saya sampaikan dari zaman Bung Karno sampai dengan Pak Prabowo kemarin, saya bilang bahwa komunikasi yang relatif menurut saya baik adalah periodenya Pak SBY. Karena tertata dengan baik. Cuma memang di sela-sela itu ada saja kan. Saya cerita nih. Cerita nih. Kan dulu Pak SBY itu kan kerap kali memimpin rapat di kementerian dan lembaga. Membahas satu topik. Saya ingat kejadiannya rapat di Kementerian Lingkungan Hidup, Manggala Wanabakti. Di sini dekat. Nah, terus pidato memberikan keterangan pers. Kita itu di panggung Presiden itu. Nah, kita semua di bawah. Saya bertanya waktu itu. Pertanyaan saya waktu itu yang lagi ramai adalah tentang penyewaan lahan hutan konservasi yang boleh digunakan oleh swasta. Sebetulnya itu kelanjutan dari kebijakan pemerintahan sebelumnya, Ibu Mega. Nah, pertanyaan saya kira-kira mempersoalkan itu, Bang. Saya bilang apa yang sudah dilakukan Bu Mega itu keliru dan kenapa Bapak melanjutkan lagi? Pak SBY marah banget. Tapi di balik kemarahan Presiden, teman-teman senang. Har, ini lead, jadi lead berita besok. Betul, berita saya lead waktu itu. Karena Presiden menegaskan, saya tegaskan tidak akan ada pelanggaran hukum dalam penyewaan lahan itu. Nah, itu kan penegasan pemerintah, kita jadi HL. Nah, tapi itu kan pagi. Tapi kan marahnya beliau bukan marah, tapi dia menegaskan justru bahwa bagaimana kebijakan pemerintah pada saat itu. Jadi beliau tidak marah saya pribadi, tapi justru menegaskan sikap bahwa pemerintah tidak akan melanggar. Nah, tapi yang kemudian menariknya kan, saya tugas pagi, lalu saya ke tempatnya Pak Wapres Yusuf Kala. Nah, Abang kelihatannya mengumpulkan wartawan, pertanyaan saya diperdengarkan. Saya tahunya dari Wisnu telepon, Mas Har, ini pertanyaan Mas Har diperdengarkan oleh Bang Andi, katanya pertanyaan yang salah. Masa? Tapi saya protes, kata Wisnu. Saya bilang, Bang Andi, mana yang salah pertanyaannya Hartono, katanya gitu. Enggak salah, saya cuma mengatakan pada titik tertentu ada situasi di mana, apalagi kalau menyangkut dengan mantan presiden dengan presiden, ada barangkali cara yang lebih pas untuk menanyakan, jangan sampai seperti kita diadu domba antara mantan presiden dengan presiden. Atau juga situasi, pernah juga kalau tidak salah, Anda atau ini yang nanya, waktu itu soal Timur Timur, kita di Timur Timur waktu itu atau di mana? Saya lagi. Timur Timur. Cuma kita itu mau berangkat ke Timur Timur, Leste kalau tidak salah. Sudah berangkat. Saya ceritakan, Bang. Nah, jadi saya ikut rombongan Presiden Pak SBY. Kan gitu. Habis pertemuan bilateral dengan Pak Sanana, wartawan bertanya. Pertanyaan saya bilang, Presiden, Pak Sanana, saya melihat sejak turun dari pesawat sampai ke tempat ini banyak sekali tempat sampah yang diserbu oleh masyarakat tim-tim. Dia bilang, ini tim-tim sudah merdeka tapi kok masih miskin. Nah, kira-kira apakah mungkin Pak SBY, ini Pak Sanana, Timur Timur itu kembali ke pangkuan kita menjadi provinsi yang ke-27, saya bilang.
tapi otonomi khusus. Wah, pada heboh kan? Iya, iya. Cuma waktu itu saya kan kemudian dekati Anda. Iya. Jangan tanya soal begitu. Wah, ini kita sama tamu nanti dikira kita mau caplok lagi tuh Timor Leste. Tapi kan cara saya juga, saya menyampaikan kira-kira kalau begini, ini cara kalau paling tidak cara saya berdialog dengan teman-teman wartawan, Anda sendiri tentang berbagai macam. Anda boleh menanya apa saja kepada Presiden, kepada saya, dan saya selalu berusaha menjawab. Belum tentu Anda walaupun Anda mungkin tidak terlalu cocok dengan jawaban saya, tapi paling tidak saya berikan jawaban yang pada saat itu yang saya anggap paling pas saat itu. Dan kalaupun saya tidak tahu, saya selalu minta arahan kepada Presiden. Kasih waktu dulu saya 1 jam, 2 jam. So, ini paling tidak kalau selama saya jadi jubir dengan Bung Dino, kita ada open communication. Kami juga beritahu apa yang bagaimana. Kalau kadang-kadang saya juga bilang sama teman-teman wartawan, situasi semacam ini. Anda background saya kasih tahu. Iya, penting itu Bang. Tiap kali saya kasih tahu background sebuah kebijakan atau tindakan Presiden atau ucapan Presiden, saya kasih background segala macam sehingga Anda bisa lihat di mana atau arah apa yang menjadi pikiran Presiden dan tentang kebijakan ini. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, terutama juga ada kadang-kadang wartawan juga kalau tanya sama Presiden terlalu teknis, yang jangan Presiden nggak mungkin, orang nanya menteri. Saya bilang tunggu aja kalau pertanyaan itu nanti kita panggilkan menterinya. Dan saya panggilkan menterinya betul. Dan Abang bisa manggil menteri waktu itu kan? Saya waktu itu Presiden atas nama Presiden saya bisa memanggil menteri datang ke istana untuk kasih jawaban terhadap pertanyaan wartawan, atau saya minta menteri tersebut bikin press conference di kementeriannya. Gitu? Biasanya demo, ada demo di istana, urusan beras kah, urusan kadang-kadang teknis gula, kadang-kadang ada yang soal teknis urusan bantuan ini segala macam. Yang jangankan Presiden, saya pun tidak mungkin menjawabnya terlalu teknis. Tapi demonya di depan istana kan. Betul. Jadi saya telepon Pak Menteri, ini Menteri yang bersangkutan, ini ada orang demo di istana. Masalahnya masalah menyangkut kementerian Bapak. Ini kalau jubir yang jawab, Bapak mesti bagi gaji sama saya dong. Masa Pak jubir yang jawab urusan beginian, Bapak datang ke sini atau Bapak bikin press conference di kementerian untuk menjawab. Tapi kalau ada demo biasanya saya panggil, Bapak kesinilah sekarang. Ketemu sama teman-teman pendemo, jelaskan kepada mereka. Lalu kita bawa lagi di gedung sebelah itu. Jadi iya betul. Jadi demo selama periodenya Pak SBY itu menurut saya luar biasa progresif banget. Harus ditemui. Selain sampai buang gula di depan istana. Bawa kerbau. Iya, bawa kerbau. Iya, betul. Dan maaf dituliskan Pak SBY loh di situ. Tapi Pak SBY itu bisa berjiwa besar ya. Bang, coba ceritakan Bang. Sampai segitu loh itu. Cuma kadang-kadang karena waktu pertama kali kan Pak SBY tinggal di gedung Istana Merdeka depan itu. Depan. Jadi kalau demo itu kedengaran keras sekali, apalagi pakai toa. Pakai toa itu besar. Jadi akhirnya ini kalau Bapak mau tenang-tenang sendiri, Bapak pindah ke istana belakang, Istana Negara. Jadi akhirnya pindah ke situ karena demo. Nah, kalau dari belakang situ kan demonya kan di depan sana jadi tidak terlalu kedengaran. Tapi mesti kita temui. Saya selalu sebagai jubir dalam negeri biasanya karena hampir tidak ada demo-demo luar negeri, jarang lah. Nggak ada. Di aman. Jadi kalau demo kan politik dan dalam negeri ya, jadi, tapi bagi saya itu dia kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kepada menteri dan menghadapi masalah. Jangan menterinya kemudian diam atau sembunyi ketika orang sedang ada masalah ini. Dan teman-teman wartawan kan melihat. Lalu apa yang menjadi penjelasan pemerintah terhadap berbagai macam tuntutan dari masyarakat tersebut. Kadang-kadang ya tuntutan masyarakat juga nggak ngaco juga. Satu ketika, saya nggak tahu kalau Anda ingat, pernah ada demo di depan istana. Demonya tentang kepala desa entah di Purwakarta atau Kerawang situ, kepala desa menjual motor inventaris desa. Demonya di istana. Jadi saya telepon bupatinya. Ini Pak Bupati, ini demonya urusan masalah desa. Saya tanya kenapa? Pendemo saya tanya, kenapa nggak pergi ke kecamatan? Ini urusan kecamatan. Waduh, kecamatan nggak digubris Pak.
Kalau begitu pergi ke DPRD. Udah DPRD juga nggak digubris. Bupati enggak. Saya bilang, saya telepon Pak Bupati. Kan Anda mesti turun tangan segera urusan ini. Kalau tidak, ya sekali lagi, gajinya kasih sama jubir. Masa jubir ngurusin ini Anda punya? Semuanya urusannya jubir Saya tanya, jadinya. kenapa kok ke istana? Begini Pak. Atau saya bilang, kalau gitu ke Jawa Barat dong, gubernur. Jauh Pak, lebih dekat ke Jakarta. Dan kalau ke istana mesti diperhatikan. Karena ada jubirnya. Jubirnya pasti Shortcut biar akan. langsung kedengeran. Akhirnya teman-teman wartawan ini kan saya panggil juga wartawan itu kan ketemu sama masuklah di media. Paling tidak ada beberapa media-media yang memuatnya. Jadi bupati itu kemudian selesai langsung diurus, dipecat tuh kepala desa, segera selesai. Urusan begitu kadang-kadang demonya di istana, tapi ya kita harus ladeni. Dan karena kita ada di situ terus dan kita melekat selama presiden ada di situ, mesti apa namanya? Ya alhamdulillah kita sebagai jubir punya pengetahuan tentang apa tadi itu pikiran, ucapan, tindakan dan kebijakan presiden. Kalau saya tidak di situ, kalau saya tidak melekat, saya tidak bersama presiden ketika presiden bertemu ini atau mengatakan membuat statement tertentu, apakah dalam rapat kabinet atau di luar rapat kabinet, maka saya tidak mungkin menjelaskan kepada teman-teman wartawan secara dengan confidence apa yang harus saya jelaskan. Maka kalau tidak maka saya cari-cari tangan kedua, tangan ketiga. Dan wartawan pasti tahu kalau saya tidak tahu. Jadi kalau wartawan dia tahu, kalau saya tidak tahu. Jadi kalau ada jubir ngomongnya agak mengawang-awang, melenceng-melenceng. Pasti nggak tahu itu, pasti nggak. Atau belum izin. Jubir siapapun. Iya. Tapi itu emang perlu juga. Saya ingat kan zaman Bapak juga kan juga gitu. Kita lagi makan, Pak SBY doorstop gitu. Wah langsung semua semangat kan, doorstop presiden gitu. Langsung pada nyodorin tip. Was, sudah ada yang nanya dulu. Ketika ada yang mau nanya, saya mau nanya. Selalu nggak pernah didengar saya. Ternyata memang sudah ada yang memang sudah ditunjuk. Nah tapi menurut saya itu hal-hal yang penting yang memang perlu dijelaskan oleh presiden. Tambahan, mungkin perlu di daerah seperti itu. Nah barangkali PCO yang sekarang juga bisa belajar dari banyak hal dari yang. Coba Abang kasih tips ke kawan-kawan lainnya ganti presiden, ganti periode. Begini, masing-masing era ada tantangannya dan karena itu perlu ada cara yang berbeda mungkin ya. Misalnya ketika setelah Pak SBY, Pak Jokowi, saya lihat Pak Jokowi punya jubir beberapa kali. Johan Budi. Saya tidak tahu bagaimana hubungan antara jubir dengan presidennya. Pak Johan Budi ada siapa yang Fajrul Rahmat. Pak Fajrul. Setelah itu kemudian Pak Prabowo, Pak Prabowo malah ada punya lembaga sendiri. Sebenarnya PCO itu sejak zaman Pak Jokowi. Presidential Communication Dulu ada Office. di zaman Pak SBY, Pak Jokowi itu deputi 4 dari kantor staf presiden. Nah sekarang PCO ditarik sendiri, itulah menjadi PCO. Jadi tapi PCO itu sendiri sudah sejak zaman sebetulnya sudah ada. Termasuk Pak Hasan ini kan sejak dari Pak Jokowi baru kemudian berlanjut ke Pak. Ditransisikan ke zaman kami dulu, kami cuma staf khusus namanya, tidak punya lembaga. Staf saya cuma 3, Dino 3. Kita punya kantor, tapi kantor kita di Binagraha, dekat dengan presiden. Punya staf cuma 3, Dino juga 3. Jadi kecil. Kalau zaman Pak Jokowi jadi besar karena ada juga kepala staf presiden dan lembaga kemudian PCO. Sekarang pun juga ada PCO. Artinya kalau sekarang ini menurut saya kapasitas dari kantor komunikasi presiden itu sebenarnya cukup kuat, bahkan lebih kuat lagi. Dan kalau saya lihat ada beberapa nama jubir, termasuk junior saya ada di situ juga, segala macam orang-orang yang mumpuni. Tinggal bagaimana hubungan trust antara presiden dengan para jubir atau yang mereka melaksanakan jubir itu, dan harus melekat. Kalau tidak melekat, akhirnya masa jubir bertanya kepada orang-orang yang menghadiri rapat, misalnya rapat kabinet, kalau jubir nggak di situ, masa kita jubir harus nanya-nanya menteri apa yang dikatakan oleh presiden atau tanya siapa pertemuan. Kalau saya nggak pernah nanya sama siapapun karena saya ada di situ. Nah, sehingga mungkin
saya tidak tahu setelah kami, nampaknya para jubir lebih banyak menjadi apa ya, amplifikasi dari kebijakan presiden. Jadi juru bicara setelah memang diinginkan, tapi tidak melekat seperti zaman Pak SBY. Ini 24 jam melekat loh, baik Pak Andi maupun Pak Dino. Jadi semua tahu. Nah, yang sekarang saya ikuti zaman Pak SBY, Pak Jokowi pun juga yang namanya Johan Budi, Pak Abdul Rahman. Kalau tidak ada izin khusus nggak bisa mendekat ke presiden, Bang. Nah, itu salah satu dinamika masing-masing. Makanya sekarang ada kepercayaan, ada trust, itu karena kedekatan. Kalau tidak dekat atau tidak melekat, nggak mungkin ada trust itu. Nah, kemudian juga tantangannya juga beda sekarang. Yang sekarang ada media sosial. Zaman kita dulu, media sosial belum berkembang. Yang waktu itu baru ada website, kita bikin website presidenSBY.info, sehingga semua kegiatan presiden, foto, berita, ada di situ. Ini terutama bagi teman-teman media lokal yang tidak punya akses biro di istana. Kalau Kompas aman, ada wartawannya juga, ada beliau pagi siang malam ada di situ. Tapi misalnya koran lokal di daerah, radio lokal mau ngambil akses dengan website disediakan itu ya kanalnya. Dan fotonya langsung high resolution sehingga bisa dipakai untuk dicetak. Nah, zaman itu media sosial belum. Baru kita punya soal itu. Ada SMS 9949. Sudah ada. Sudah ada. Sehingga kalau ada laporan-laporan tertentu biasanya 9949 itu bisa sampai langsung ke situ. Menjawab. Malah yang pegang Pak Sardan Marbun. Pak Sardan Marbun, staf khusus tersendiri itu. Jadi laporan-laporan itu dilaporkan kepada presiden. Sehingga misalnya kadang-kadang dari mana gitu ada yang kirim SMS tentang kepala desa, kadang-kadang kepala desa, ada camat, ada siapa ASN yang dulu, polisi. SMS 499 itu populer. Tahu kan pas 99, pas 9 itu diambil dari tahun akhirnya Pak SBY, 9 itu 9 September akhirnya Pak SBY. Malah zaman dulu itu karena nggak ada sosial media itu ya. Waktu itu paling-paling ada Friendster, tapi Friendster masih belum ada Facebook. Nggak ada amplifikasi yang kayak sekarang gitu. Nomor telepon Ibu Ani tersebar luas. Jadi ada juga yang entah kenapa dapat nomor telepon Ibu Ani langsung kirim kepada Ibu Ani. Pagi-pagi kita sudah di depan lagi menghadap sama Pak SBY, datang Ibu Ani. Ini ada laporan nih datang sama saya ini begini. Langsung kita lihat apa laporannya, siapa yang harus menindaklanjuti. Jadi prosesnya cepat kalau yang begitu. Nah, kita tidak punya waktu itu. Media sosial belum berkembang sehingga memang kita lebih rely pada media mainstream. Media elektronik sudah ada. Jadi harusnya kalau sekarang lebih quick lagi dong responnya. Misalnya lebih quick, cuma memang tantangannya adalah karena begitu banyak media sosial yang bisa pro dan kontra bisa saja terjadi dalam masyarakat. Nah, tentu saja zaman sekarang harus lebih ada tentu cara-cara yang lebih cerdas untuk menghadapinya. Tapi menurut saya bukan dengan cara menggunakan buzzer. Menurut saya. Kita waktu itu belum ada pakai buzzer karena memang itu sekarang sudah jadi fenomena ya, Bang. Artinya atau istilah lebih anunya jangan sampai menggunakan apa namanya pihak ketiga untuk melakukan amplifikasi terhadap nggak perlu sebenarnya. Ini abang tuh tajam tapi halus sekali ya. Khasnya jubir banget untuk kasih masukan. Tapi ini memang karena tantangannya berbeda ya. Berbeda. Jadi memang itu berdasarkan pengalaman abang dengan situasi sekarang itu yang akan dicoba ya. Jangan menggunakan pengunggah lah ya. Itu. Karena dia mendistorsi saja, mendistorsi terhadap pesan yang kita ingin sampaikan. Kan jadi jubir ini basic communication, ilmu komunikasi yang paling dasar. Ada pesan yang ingin disampaikan dari istana, dari presiden, ingin disampaikan kepada publik. Sebuah pesan itu menjadi sempurna, komunikasi menjadi sempurna, kalau pesan yang kita maknai, sama maknanya ditangkap oleh publik. Selesai. Maka tugas kita, di tengah ini kan menggunakan media.
media ini bisa ada noise, bisa ada disturbance, ada macam-macam. Tapi kalau itu bisa, bagi saya 90% sudah dapat, publik sudah dapat maknanya mendekati, sudah bagus. Sudah 80% pun sudah oke. Tapi tugas kita itu selesai. Menggunakan apa namanya pihak ketiga untuk mengamplifikasi kebijakan atau pikiran presiden, bagi saya justru akan beresiko pihak ketiga ini belum tentu paham dengan apa yang diinginkan oleh presiden. Yang diinginkan presiden gayanya, termasuk gaya, cara, misalnya begini, Pak SBY ini orang Jawa, orang jenderal tapi santun. Saya orang Makassar, yang cara saya berbicara logat pun nggak bisa diubah sudah. Tapi kebetulan saya pernah tinggal di Jogja, sekolah di Jogja, punya istri orang Jawa, tahulah kira-kira menghadapi mertua bagaimana. Jadi saya tahu dia ingin kita santun, dia ingin kita. Jadi gaya kesantunan Pak SBY saya berusaha mengikuti walaupun dengan logat Makassar. Nah, jubir kalau kita pakai pihak ketiga, ya, untuk melakukan amplifikasi terhadap apapun yang kita, pesan yang kita lakukan, ini beresiko besar. Message-nya akan berbeda dengan yang ditangkap publik. Akan ada distorsi dari pesan itu. Semakin noisy ya. Noise. Belum lagi kalau exaggeration. Exaggeration itu ada batasnya. Kita mau mengatakan begini, mau kita 10, dengan menggunakan pihak ketiga menjadi 70, padahal ekses 60 itu pun itu justru akan membuat noise yang tidak, kegaduhan yang tidak perlu. Sementara kita mau yang terbatas. Inilah yang disampaikan. Nah, itu menurut saya, kalau saya zaman sekarang ini, saya pikirin, ada begitu banyak model yang bisa dilakukan sekarang dengan teknologi yang dimana istana bisa melakukan berbagai macam menggunakan teknologi komunikasi itu dan memberikan teknologi komunikasi yang tetap cool, yang tetap terukur, yang sampai pesannya kepada publik dan publik bisa, oh itu yang dimaksud presiden. Nah ini memang khasnya jubir. Ditanya soal perkembangan teknologi, 5 menit sendiri dikasih ujangan-ujangannya ya Bang Andi ya. Biar gimana pesannya sampai tapi tetap halus, tapi tidak ada yang tersakiti, begitu ya Bang Andi. Ini cara dari dulu, santun. Begitu santun memang Bang Andi begini. Walaupun dengan logo Makassar. Ngomong-ngomong kedekatan dengan Pak SBY apa kabar sekarang, Bang Andi? Alhamdulillah kemarin memang sempat kelelahan, kurang minum, kurang minum sehingga ya kalau kurang minum kan dehidrasi sedikit, lalu kemudian daripada ada apa-apa lebih baik kita bawa ke rumah sakit dan akhirnya beliau setuju masuk rumah sakit, diinfus dan dicek semuanya dan alhamdulillah sudah clear. Beliau sehat sebenarnya, beliau sehat. Malah sekarang ini saking semangatnya karena punya hobi baru, melukis, bahkan ada bernyanyi, fotonya kan terlihat sekali itu sambil, dan kemudian juga membuat klub bola voli Lavani. Itulah keseharian beliau yang membuat beliau bersemangat. Karena terus terang kalau seorang mantan presiden memang harus cari cara untuk bisa mau meneruskan kehidupan dengan bersemangat. Karena nggak ada lagi tuh. Mau cari karir sudah sebentar, apalagi. Malah bagi Pak SBY ini proses healing juga setelah kehilangan Ibu Ani. Proses healing yang dilakukan secara produktif. Mudah-mudahan akhir bulan Agustus beliau akan membuat pameran lukisan kolaborasi dengan teman-teman dari pelukis-pelukis dari ISI Jogja, ISI Solo, ITB dan IKJ bersama-sama. Acaranya di mana Bang nanti? Di kalau tidak salah apa Hasta itu tempat yang di dekat SCBD itu. Di SCBD. Distrik 8 ya. Nanti di situ. Kemudian mudah-mudahan Oktober beliau akan pameran tunggal. Jadi itu urusan lukisan. Kalau urusan bola voli, Lavani, alhamdulillah begitu jadi juara. Tapi kemarin kan masih runner up lagi. Memang semangat banget. Baru sembuh sebentar, kita lihat fotonya kan. Sudah melukis. Boleh diceritain nggak Bang Andi? Sebelumnya kita dengar meluncurkan lagu baru. Kolaborasi dengan 35
apa namanya artis musisi antar generasi, termasuk Ibu Titiek Puspa sebelum meninggal. Iya. Dan terutama karena kepedulian terhadap lingkungan, makanya ada lagu Save Our World, bisa dilihat di YouTube sekarang ini. Itulah keseharian beliau. Saya sekarang karena tetap mendampingi juga beliau dan ya, sebagai teman diskusi. Oh, foto yang sambil melukis itu sambil pemulihan bisa diceritain nggak, Bang Andi? Itu kan banyak juga diperbincangkan. Jadi beliau itu justru kalau di rumah sakit, bukan cuma di sini, dulu pernah di Mayo Clinic juga. Oh iya, karena di operasi di sana. Lalu kemudian waktu di Mayo juga melukis, di sini juga melukis karena beliau nggak biasa tenang-tenang gitu. Dan kebetulan melukis juga sebuah aktivitas yang tidak terlalu fisikal. Bisa duduk sambil melukis, tetapi dan kemudian ada proses healingnya di situ. Nah, beliau melukislah di situ. Beliau melukisnya itu naturalis ya. Naturalis, walaupun sekarang lebih ekspresionis juga. Oh gitu, ekspresionis. Malah coba-coba juga melukis jari. Oh iya. Finger painting. Belajar dari Christopher Langford dari Jerman. Sekarang Christopher Langford diundang oleh Pak SBY di sini. Pagi ini sedang bersama Pak SBY melukis Monas di kantornya Pak Mas Pram, kantor Balai Kota, melihat ke Monas dari situ. Mengarah ke Monas. Ya, minta izin sama Pak Gubernur untuk beliau mau melukis landscape apa namanya simbolnya Jakarta lah. Monas itu. Jadi pagi ini sedang berlangsung ini. Saya bilang saya minta izin ketemu sama kawan lama ini. 29 Juli ini ya, tapi kita hari ini. Jadi betul memang Pak SBY luar biasa kreatifnya. Jadi waktu itu tanpa terduga bikin lagu, dan lagu itu sempat diperdengarkan di sela-sela upacara detik-detik proklamasi ya. Ada lagu-lagu. Jadi kita kadang ini lagu siapa? Itu lagunya Pak SBY yang baru. Waktu di istana dulu kan beliau memang main gitar, menulis lagu. Kita ini yang pertama kali mencoba lagu itu, baru kemudian dikasih artis yang menyanyikannya. Nah, zaman itu belum melukis. Belum melukis. Nah, jadi waktu itu kenapa melukis itu mulai dari sebenarnya sudah lama beliau melukis waktu SMA. Beliau suka menggambar. Oh, sudah lama memang ya. Tapi setelah masuk akademi militer nggak pernah lagi ada aktivitas itu. Kita pernah ke sidang umum PBB. Tahun berapa itu? Mungkin 2011, 2000 berapa, 12. Saya nggak ikut. Saya lupa waktu itu. Saya ikut yang 2014. Nah, periode terakhir. Ke sidang umum PBB, sambil jalan-jalan ketemu, ada waktu jeda kita jalan-jalan, lihat tempat toko alat lukis. Iya, di depan gedung PBB itu. Belilah beliau. Cat, kuas-kuas, segala macam. Jadi, tapi kemudian sampai Jakarta masuk gudang. Nggak sempat diapa-apain. Nggak pernah diapa-apain. Setelah jadi presiden pun nggak pernah disentuh juga. Setelah Ibu Auni meninggal, kemudian mungkin terus proses healingnya harus melakukan, dia baca buku, harus melakukan sesuatu yang bikin sesuatu, ada aktivitas. Beliau ingatlah itu. Oh, alat belum digunakan. Alat yang belum digunakan dan tersimpan di gudang. Jadi mulai kapan itu Bang? Mulai melukis? Mulai melukisnya setelah kira-kira setahun setelah Ibu pergi meninggal. 2019, 2020 berarti ya? Berkepatan juga dengan COVID. Oh iya, jadi nggak bisa. Mulai ada COVID. Itulah kemudian diambillah tuh alat-alat lukisan, kemudian mulailah melukis dan luar biasa lukisannya. Anda bisa melihat bagaimana progresif dari lukisan di Pacitan itu. Tuh beliau lukis loh. Gitu. Jadi itulah, dan Anda akan lihat nanti kalau beliau sudah pameran tunggal, tapi ini pameran kolaborasi tanggal Agustus nanti. Nah, menarik nih, kita tunggu ya. Tapi kalau sosok Pak SBY yang selain seninya melukis, Pak SBY suka menyanyi, seni tidak terlepas juga dari seni berpolitik. Nah, ini kan nggak mungkin lepas juga dari Pak SBY. Pak Kebetulan SBY kan Ketua Dewan Pakar. Ketua Dewan Pakar juga yang datang ke sini, yang nggak mungkin lah saya nggak nanya ya Bang. Rasanya nggak pas kalau nggak ngomong politik juga. Betul. Well, namanya Pak SBY tetap menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Tetapi boleh dikata semua urusan partai sekarang ketua umum. Hanya hal-hal tertentu yang strategis ketua umum melapor kepada Pak SBY. Dan mungkin cuma Pak SBY lebih banyak pada
kadang-kadang kita dipanggil ke Cikeas, diskusi-diskusi ringan tentang situasi politik. Nah, Bang, kalau saya soal ingat ini, konsolidasi yang kemarin baru dilakukan Pak SBY di Pacitan. Ya, Itu dalam rangka apa itu, Bang? itu kita bikin retreat untuk retreat. kader-kader utama partai, agar kader-kader utama kan makin lama makin banyak kader-kader baru Ya. yang dari berbagai kalangan. Alhamdulillah kita punya beberapa gubernur sekarang, bupati, wali kota, menteri-menteri dan Ya. anggota dewan itu dikumpulkan di sana agar supaya beliau teman-teman itu mengerti tentang arah pertama sejarah Partai Demokrat, bagaimana arah pikirannya, kebijakan dari Partai Demokrat, positioning Partai Demokrat, dan pikiran ideologis Partai Demokrat. Ada yang bilang itu mengantisipasi perkembangan politik yang semakin menghangat karena pada waktu itu kan forum Purnawirawan TNI mulai muncul. Oh, enggak. Ini lebih pada tentang apa itu Partai Demokrat. 2045 100 tahun Republik Indonesia, Demokrat apa yang harus dilakukan untuk mensukseskan 2045 itu nantinya. Dan kemudian juga positioning Partai Demokrat sebagai partai tengah. Apa itu partai tengah bagi teman-teman kader-kader yang sekarang ini banyak dulu sebenarnya selalu ada. Tapi kan partai berkembang terus dan ideologi manifesto Partai Demokrat terus lebih tertanam di tengah kader-kadernya sebagai partai nasionalis, religius, dan peran Partai Demokrat ke depan. Kan Partai Demokrat sekarang partai tengah yang ada di pemerintah. Ya. Lihat dinamika yang ada, misalnya usulan pemakzulan Wapres. Gimana posisinya Demokrat melihat ini? Kan bagaimanapun juga dinamika ini akan bisa berpengaruh ke internal kalau tidak disikapi dengan tepat. Kita belum artinya tidak membahas sampai ke situ karena pertama yang di Pacitan itu lebih pada ideologis ya. Tetapi apalagi kalau hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan urusan semacam pemakzulan ini kan kami ini fraksi paling kecil di DPR. Jadi tentu itu ada mekanismenya sendiri, tapi kita tidak membahas secara spesifik itu. Yang lebih pada kalau kita bahas misalnya tentang undang-undang TNI misalnya ketika waktu ramai-ramai undang-undang TNI, tentu saja bagi Pak SBY ini juga sesuatu yang penting untuk dicermati dan kita memang mencoba ada beberapa pertemuan yang dimana kita ingin agar supaya posisi Partai Demokrat di mana, yaitu setia pada nilai-nilai reformasi. Salah satu dari reformasi itu reformasi TNI, di mana Pak SBY juga adalah penggagas atau tim dulu bedanya di Thailand dengan Indonesia atau di Myanmar di Indonesia, tentara Republik Indonesia TNI ini, tentara kita ini dulu juga di dalam dirinya sendiri ada upaya untuk melakukan reformasi. Ketua tim reformasinya waktu itu Pak SBY. Pak SBY, dari salah satunya adalah misalnya menghapuskan dua fungsi. Terakhir bahkan waktu Presiden SBY jadi presiden kan waktu itu tentang bisnis TNI, reformasi tentang bisnis TNI. Nah, kalaupun undang-undang TNI perlu dilakukan, tentu saja dilakukan untuk menyempurnakan TNI, tetapi tidak untuk mengembalikan TNI kepada masa silam yang justru membuat TNI dikecam oleh rakyatnya sendiri. Kembali ke barak nggak mungkin lah ya. Mungkin. Tapi misalnya tentang usia, ini sesuatu yang bisa saja sesuai dengan usia harapan hidup rakyat Indonesia. Emang Indonesia Emas 2045 ya. Itu masih butuh waktu, tapi yang paling pendek adalah 2029. Cakep, masuk Eko. Di mana masuk. Kebetulan putra Pak SBY, Agus Harimurti kan ketua umum partai, ya. Nah, pertarungan 2029 kan masih menjadi tanda tanya seperti apa gitu ya. Nah, apalagi sekarang di tengah-tengah situasi ada munculnya lah desakan dari Forum Purnawirawan TNI untuk memasukkan Mas Wapres gitu ya. Lalu ada tokoh-tokoh anak muda yang ketua partai begitu. Jadi situasinya itu orang jadi bertanya-tanya nih apa yang akan terjadi. Bagaimana sikap Partai Demokrat pertama di 2029? Kami menegaskan dukungan
Partai Demokrat kepada Presiden Prabowo, ya, dan kemudian setelah pemilihan umum Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, ya, itu kami mendukung sepenuhnya dan tentu saja sampai masa jabatannya kan 2029. Artinya pemerintahan kami ini didukung. bahkan juga kepada Pak Prabowo kami sampaikan juga kita siap mendukung Pak Prabowo untuk masa jabatan kedua jika beliau masih ingin melanjutkan. Jadi kita siap mendukung Pak Prabowo 10 tahun kalau beliau siap untuk melanjutkan kepemimpinan nasional. Nah, bukan cuma 5 tahun, apalagi cuma 2 tahunan gitu, enggak ya? Enggak. Sampai beres. Sampai selesai kan. Masa periode politikan Indonesia kan jabatannya 5 tahun itu, 5 tahun selesai. Ya kita berusaha menyukseskan apapun garisnya Pak SBY, garisnya Ketum AHY, bahwa semua kader Demokrat wajib menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo yang sekarang ini. Setelah itu nanti kan ada pemilu lagi. Nah, 2029 kita tentu saja akan menanyakan kepada Pak Prabowo apakah akan melanjutkan lagi. Kalau siap melanjutkan, kita juga siap untuk mendukungnya. Termasuk kansnya Mas AHY di 2029. Kalau pasangannya siapa, tentu saja Pak Prabowo yang lebih tahu, kan itu begitu. Dan kalau kita lihat di selama ini setiap masa menjelang pemilu 2008 kan mulai kita akan lihat pencalonan itu segala macam kan. Ya Pak Prabowo kita belum tahu kan. Pak Prabowo kalau ditanya juga, masa nanya saya baru sekarang kita 1 tahun mau nanya urusan begituan. Tapi kan beberapa jadi kita siap-siap aja. Perusahaan udah mengusulkan loh Pak Prabowo menjadi presiden berikutnya loh. Nah, kita siap mendukung Pak Prabowo untuk 5 tahun lagi. Dan lalu kemudian cuma sama siapa, pasangan dengan siapa, Pak Prabowo sendiri yang tahu. Tapi kalau ditanya sekali lagi, kapan itu kita dikumpulkan di Hambalang? Ini baru 1 tahun udah bicara begini katanya. Ini udahlah, kerjakan tugas masing-masing. Itulah kenapa sampai 2030 Dewan Pakarnya Bang Andi buat dibaca tuh nanti. Sama-sama nggak terlalu jauh usia muda. Jadi itu sekarang bagi kami yang jelas, kalau kami bersyukur bahwa di dalam Partai Demokrat sudah ada proses regenerasi berjalan dengan baik dari Pak SBY kepada Mas AHY, dan alhamdulillah kita dapat pemimpin tokoh seperti AHY yang sudah teruji. Ya teruji bagi saya ujian Muldoko itu satu ujian dan alhamdulillah blessing in disguise membuat dia menjadi lebih kuat karena adanya orang seperti Muldoko itu. Kawat candra di mukanya AHY disitulah dan dia lulus karena mampu menghadapi tantangan dari luar semacam itu dan mengkonsolidasikan Partai Demokrat. Ya, artinya sudah lolos, artinya layak untuk menghadapi pemilu 2029. Kami bersyukur kami punya pemimpin yang pada waktunya nanti siap untuk bersaing untuk pemimpin nasional. Nah, pada waktunya nanti kapan dilihat dulu ya, berarti. Situasinya ya. Iya, lihat situasi. Semua pimpinan partai di manapun negara demokrasi harus siap untuk menjadi calon pemimpin nasional. Nah, salah satu. Tapi kapan waktunya, itu garis tangan lah. Ya, itu ada garis tangan yang Dewan Pakar lainnya yang berusaha untuk membantu melihat bagaimana jalannya menuju ke sana. Kapan itu garis tangan karena di sini orang yang terlalu banyak istilah bahasa Jawanya itu terlalu kepengen malah orang keduman. Jadi kita, apalagi AHY ini masih muda. Nah, beberapa partai lain proses suksesi belum tentu bisa mulus. Beberapa partai lain belum tentu proses suksesinya bisa mulus. Saya nggak tahu tapi itu masalah dalam negeri masing-masing partai. Kami alhamdulillah urusan sukses sudah selesai dan orangnya sudah teruji. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kalau Anda lihat sebagai menteri juga Menko, alhamdulillah sebelumnya Menteri ATR BPN, Mas AHY bisa memperlihatkan prestasi yang baik, dipercaya juga oleh Presiden berkali-kali dan kita bersyukur bahwa kita punya tokoh pada waktunya nanti
Nah, tapi yang sekarang ini masanya Pak Prabowo bisa sampai 10 tahun. Nah, ngomong-ngomong dinamika sekarang yang juga jadi perhatian kan soal kasus ijazah Pak Jokowi. Nah, tapi di tengah-tengah perjalanan ini ada partai biru yang katanya disebut-sebut itu ada di belakang ini oleh Sekjen Pradi Bersatu, dan ini sempat ditanyain juga loh waktu pas Mas AHY partai lagi. biru itu siapa? Nah, waktu itu ditanyain ke Mas AHY saat di dinas luar kota ke Nusa Tenggara Barat kalau tidak salah, kawan-kawan wartawan nanya, Mas katanya ada partai biru Demokrat bukan? Kalau Mas AHY bilangnya itu adalah fitnah. Nah, Bang Andi gimana lihat ini partai biru? Kan birunya banyak ya, salah satunya. Kursinya pun biru sekarang. Kursinya nggak jelas tahu itu. Kalau saya sih cenderung nggak mau menanggapi yang urusan begini-begini karena. Kenapa, Bang? Ini kita nggak ngurusin yang begini-begini. Bukan gayanya Pak SBY. Cara-cara semacam itu, dan karena itu ya dia kalau saya lihat sih dia cuma bilang partai biru. Kamu partai biru yang mana maksudnya kan? Ya makanya ditanya salah satu yang warnanya biru. Yang jelas bukan partai Demokrat. Yang jelas bukan partai Demokrat. Jelas bukan partai. Karena salah satu dikaitkan, salah satu yang mendorong soal ijazah palsu itu kan pernah menjadi kadernya partai biru. Iya, jadi Bang Roy Suryo. ada tuduhan-tuduhan pernah, tapi beliau kan sudah mengundurkan diri sejak 2019. Jadi bukan lagi dari partai, dia sebagai pengamat politik, pengamat telematika independen. Jadi urusannya ke situ, tapi kan kita nggak ada urusan. Lagi pula kalau saya sih Pak Jokowi sudah selesai 2 masa periode, dan karena itu apapun itu ijazah itu tidak lagi punya konsekuensi ketatanegaraan, tidak punya konsekuensi. Tapi itu hak warga negara mempersoalkannya, dan dan hak Pak Jokowi mau kasih lihat atau tidak kasih lihat, tapi ya hak masyarakat juga untuk membuat persepsinya masing-masing. Tapi sekali lagi tidak ada urusannya dengan Partai Demokrat. Kita nggak mau ngurusin, mau menanggapi pun malas aku sebenarnya. Secara... makin ditanggapi makin berkembang lagi, seakan-akan kita terlibat padahal kita sama sekali nggak ada urusan. Ada yang bilang secara ketatanegaraan memang tidak ada masalah apa-apa, tidak berdampak. Tapi yang sering disampaikan itu adalah memang sengaja untuk mendegradasikan gitu ya. Sosoknya Pak Jokowi dan langkah ke depannya. Sehingga ada pengaruh lah, kan ada. Tapi kan itu kan ya kalau saya sih nggak lagi punya efek ketatanegaraan, tapi dan urusan ini kan sudah ada proses hukum yang sedang berjalan, dan kalau itu proses hukum itu dibuka aja semua di situ. Tapi yang jelas birunya bukan biru Demokrat ya, partai biru itu. Bukan partai Demokrat. Biru yang mana? Ya nggak tahu ya. Nah, kecuali kalau Pak Jokowi bilang ya mau kan sendiri lalu menyebut sendiri namanya siapa tapi kalau cuma bilang begitu yang jelas itu bukan biru Demokrat. Birunya bukan biru Demokrat. Nah, jadi kan memang panjang ya perjalanan ini. Betul, ya Mas Har ya, ada banyak dinamika politik masih sekarang. Kadang was-wasnya apalagi yang terjadi. Nextnya what next. Nah, tapi kalau Demokrat melihat berbagai dinamika di internal sekarang, ada di pemerintahan, menyiapkan diri ke 2029, fokusnya kemana sih Bang Andi? Kalau kita sekarang fokusnya konsolidasi partai. Ini kan pertama masih ya Belanda masih jauh lah 2029. Jadi saya rasa pada saat sekarang paling tepat bagi kami adalah melakukan konsolidasi partai. Itu tadi retreat di Pacitan untuk kader-kader utama partai, menyiapkan organisasi partai, sehingga kira-kira mungkin rame-ramenya ini baru akhir 2017 atau pertengahan 2017. Setelah itu 2018 mulai pencalonan, 2029 awal 2028 pencalonan, 2029 itu pemilihan awal kan. Jadi karena itu yang paling penting kita melakukan konsolidasi. Memang sekarang sudah sama Mahkamah Konstitusi. Ini putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan antara pemilu pusat, pemilu nasional dan pemilu daerah, dan bagaimana menyikapinya urusan terutama pemilu daerahnya, apakah DPRD-nya bagaimana ditunda atau diperpanjang atau tidak, dan bagaimana bupati wali kota, apakah ada lagi PLT atau penjabat. Tapi pemilu nasional kan sudah jelas 2029, yaitu pemilu presiden, pemilu DPR RI dan pemilu DPD. Itu sudah jelas. Dan karena itu
ya kita harus siap-siap mulai dari sekarang tentang organisasi partai, konsolidasi partai. Setelah itu tentu saja bagi kami ya ada strategi-strategi yang harus dilakukan. Lebih pada kita sekarang ini Demokrat kan paling kecil kursinya di DPR RI. Kita berharap insya Allah 2029 nggak lagi paling kecil, termasuk salah satu yang besar lah. Ya. Karena memang betul-betul sudah siap kan, kaderisasi sudah berjalan, konsolidasi terus dilakukan. Sejumlah kadernya juga ada di beberapa kementerian. Ada berapa Bang sekarang di kementerian? Alhamdulillah ada 4 apa 5? 4,5 lah. 4 di Wamen kan juga. Iya. Jadi yang penting tadi ya, sebagai penutupnya 2029 siap Demokrat ya? Oh siap untuk berkompetisi dengan partai-partai lain dan insya Allah kali ini Demokrat kita pernah juara. Iya. Mungkin bukan juara tapi 3 besar, masuk ke 3 besar, 5 besar. Iya. Itu sesuatu yang mungkin dicapai dan rasanya insya Allah bisa tercapai. Selamat berjuang untuk Bang Andi dan kawan-kawan. Terima kasih banyak sudah mampir ke Istana dan Presiden. Bang Andi Malarangeng, dari mulai juru bicara sampai bicara soal sebagai Ketua Dewan Pakar Demokrat 2025-2030. Thank you banget ya Bang Andi. Terima kasih banyak. Senang sekali ketemu kawan lama. Terima kasih, senang banget juga kita bisa ngobrol panjang kali ini Mas Har. Terima kasih. Kita ketemu lagi. Jangan lupa like, comment, share, subscribe sebanyak-banyaknya biar semakin banyak lagi episode Istana dan Presiden. Kita akan ngomongin di depan dan di balik layarnya Istana. Saya Friska Clarissa, bye-bye. Sampai jumpa.